Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi ja'alana yudriku Alhamdulillahilladzi ja'alana nudriku hadhil ayyam min dzil hijjah wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala ay yu'inana fit ta'ati allati yuhibbuha wa yardaha wa ay yarzuqana fi dzalika ikhlasa wal ittiba'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabi. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir di sini, yang insyaallah kita pada pagi hari ini akan mengkaji terkait dengan lanjutan daripada pembahasan udhiyah ataupun ibadah kurban, yang mana sebelumnya sudah kita bahas. Kita pada pertemuan beberapa minggu yang lalu kita masih membahas tentang hikmah daripada ibadah kurban. Yang kita bahas waktu itu adalah hikmahnya, yang mana kita ingin meneladani sifat sabarnya Nabi Ibrahim beserta anak beliau alaihimussalam, dan juga kita ingin meneladani syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna yang akan kita bawa di dalam ibadah kurban itu adalah meneladani syukur Nabi Ibrahim beserta anak alaihi wassalam, dan juga syukur tadi sabar Nabi Ibrahim, syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita waktu itu bahas surat Al-Maidah ayat 27 ya, yang watsluna ba'abnai adam bil haqqi, tentang dua orang anak Nabi Adam alaihi salam, yang dari situ kesimpulannya apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nanti di dalam setiap amal ibadah kita, khususnya nanti di dalam ketika kita berkurban, itu apa? Semuanya kita landasi dengan perasaan takwa. Itu yang kita pelajari pada pertemuan beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan melanjutkan membahas tentang dari segi fikihnya lah. Maka dari segi fikih kita pakai Fathul Qarib, al-udhiyatu sunnatun. Kalamul musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Al-udhiyatu sunnatun. Jadi udhiyah ini satu fasal, al-udhiyatu sunnatun, berkurban. Jadi udhiyah ini ya dia adalah satu, kalau dari segi ini nama binatangnya adalah udhiyah. Binatang yang disembelih pada hari kurban itu namanya adalah udhiyah. Ma yuthbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'idi wa ayyamit tasyriqi. Adalah hewan yang disembelih, dan hewannya ini adalah minan na'am, dari golongan binatang ternak, unta, sapi ataupun kerbau atau kambing. Ini toh. Dan tadi disembelihnya apa? Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan waktunya udah ada, yaumal id, pada hari Idul Adha, yaitu 10 Zulhijjah, wa ayyamit tasyrik,
11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan waktu itu adalah tadi akhirnya sampai kapan? Sebelum maghrib di hari ke-13 Zulhijjah. Nah, kalau wal aslu fiha qabla ijma', kalau dasar daripada ibadah ini sebelum ijma' adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Nah, ini di surat Al-Hajj. Dan ya tadi kami telah jadikan tadi hewan-hewan ya unta ataupun ini untuk kalian, dan ini jadi syiar. Jadi syiar agama Allah, dan di situ terdapat kebaikan. Jadi Allah berikan kita nikmat. Tadi ada binatang-binatang ternak tersebut yang kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Kemudian Allah perintahkan kita, ya ada tuntutan ke atas kita. Waktu itu sudah saya bahas, sunnah juga dia termasuk tuntutan. Ada tuntutan ke atas kita untuk kita jadikan dia syiar-syiar Allah. Kita sembelih hewan-hewan tersebut mengikuti bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu adalah ibadah. Juga ada firman Allah Ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Nah, ini perintah kepada Nabi SAW. Ada banyak lagi yang lainnya. Dan kemudian memang hukumnya apa? Sunnatun muakkadatun. Di sisi mazhab kita hukumnya melaksanakan ibadah kurban tadi adalah sunnah muakkadah. Maka yang bagi liman qadara 'alaiha ay yuhafidhu 'alaiha. Sepatutnya untuk orang yang mampu melaksanakan ibadah tersebut, dia senantiasa melaksanakannya. Nah, jadi kalau kita mampu, kita memiliki kemampuan, yang lakukan, gitu kan. Imam Malik mengatakan hukum berkurban wajib. Imam Malik. Begitu juga waqala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan tajibu 'alal muqimi bil baladil musir, bil baladi al musili. Nah, ini sifat kepada mukim lah. Wajib ke atas orang mukim, dia tinggal, dia tidak dalam keadaan safar, bukan dalam keadaan musafir, dan dia dalam keadaan musir. Musir itu artinya mampu, memiliki kelebihan. Alladzi yamliku nisaban. Musir di sini adalah dia memiliki nisab Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, nisab. Nah, ya tahu nisabnya ini nisab zakat. Zakat mal atau nisab apa ini? Tapi kita Syafi'iyah mengatakan hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Nabi pernah bersabda, umirtu bin nahli wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintahkan untuk menyembelih, sedangkan menyembelih kurban itu untuk kalian hukumnya adalah sunnah. Ataupun nih, ini ada juga hadis Nabi SAW yang menyatakan sunnah. Ini istidlal mazhab Syafi'i untuk menyatakan sunnah, tapi ini juga peringatan untuk kita untuk hal yang akan dijelaskan di dalam hadis ini. Apa? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, ketika kalian melihat hilal bulan Zulhijjah, yaitu masuk ke dalam bulan Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang kalian ingin untuk menyembelih kurban, fal yumsik an sya'rihi wa azfarihi, maka hendaklah dia menahan, maksudnya tidak memotong, tidak mencukur bulu-bulu dia, rambut dia, dan juga kuku dia. Dan istidlal mazhab Syafi'i apa? Salah seorang kalian ingin, wa yuridu ahadukum. Kalau ingin itu kan berarti nggak wajib, Pak. Kalau wajib itu kan mau nggak mau harus. Tapi di sini yuridu ahadukum, salah seorang kalian ingin. Ini istidlalnya di dalam mazhab Syafi'i. Itu. Maka tapi juga ada, Pak, bukan artinya
mazhab Hanafi sama mazhab Maliki ini buat-buat, ada juga dalil-dalil hadis-hadis Rasulullah yang itu dipahami oleh mazhab Maliki dan Hanafi menunjukkan makna wajib. Ya tapi memang keras, Pak. Bagaimana mereka tidak memaknai wajib? Keras, larangan daripada orang yang amaran itu ya apa namanya, peringatan untuk orang yang tidak kurban sedangkan dia mampu. Man lahu sa'atun, barang siapa memiliki kelapangan, wala yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, udah jangan deketi tempat sholat kami. Kan keras. Ada dalil-dalil yang lain juga yang mereka rasa itu, mereka melihatnya itu sebagai kewajiban. Dan kemudian fatat'iyatu sunnatun alal kifayah. Ini di Bajuri dijelaskan menyembelih itu hukumnya sunnah kifayah. Maksudnya apa? Idza fa'alaha wahidun min ahli baitin ta'adda 'anil kulli haqqus sunnati. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha lakum zalika. Nah, kata di dalam Bajuri, Imam Bajuri katakan menyembelih itu hukumnya sunnah kifayah. Tadi sunnah muakkadah, tapi alal kifayah. Ini kayak mana hukum tajhizul janaiz, memusarakan jenazah. Hukumnya tapi kalau memusarakan jenazah wajib kifayah. Wajib kifayah itu apa? Kalau semuanya dituntut, satu kampung itu kalau ada yang meninggal, muslim meninggal, semuanya dapat tuntutan untuk melakukan pemusaran jenazah, mengurusi jenazahnya. Dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, semuanya kena tuntutan. Tapi ketika sudah ada sebagian orang yang mengurusinya, maka tuntutannya terangkat. Tapi kalau nggak ada sama sekali yang ngurusin, haram semuanya, dosa semuanya satu kampung. Ini kalau wajib kifayah. Tetapi kalau di dalam hukum kurban dalam mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah kifayah. Artinya apa? Ya tetap ada tuntutan. Ada tuntutan sunnah ke atas satu keluarga untuk kurban. Kalau ada satu yang kurban, maka tuntutannya hilang, terangkat. Itu dalam mazhab Syafi'i seperti itu maksud daripada sunnah kifayah. Tapi kalau nggak ada yang buat sama sekali padahal mampu, maka semuanya makruh. Semuanya makruh, dapat ini makruh. Dan yang mukhatab biha wal mukhatabu biha itu adalah al-hurrul qadiru, orang merdeka yang dia dalam keadaan mampu. Nah ini apa namanya, pembahasan tentang siapa yang dapat tuntutan melakukan ibadah kurban. Tapi Pak, apa namanya, dibahas juga memang sifatnya tadi sunnah kifayah. Tetapi Pak, maksudnya kalau udah satu orang buat itu terangkat tuntutan. Nah kalau niatnya boleh nggak, niat satu keluarga boleh. Dalam mazhab Syafi'i, satu ekor kambing itu boleh diniatkan untuk diri pribadi atau satu keluarga dia tadi. Satu sapi boleh diniat untuk 7 orang ataupun 7 keluarga. Boleh diniatkan seperti itu. Dari mana?
dari apa namanya, nanti ada di dalam bajuri seperti itu. Dalam bajuri dikatakan kafa an jami'ihi. Jadi di dalam bajuri dikatakan tadi yang masalah kafa an jami'ihim itu maksudnya adalah ketika seseorang melakukan faida atabiha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim. Ya udah, tuntutannya udah nah ini sudah mencukupi untuk seluruh anggota keluarga fi sukutit tolab daripada tuntutannya. Wa illa, tapi kalau mau dapat pahala fathawabuha khasun bil fa'il. Nah ini mazhab Syafi'i, tapi pahalanya khusus untuk yang berkurban. Tapi ya ndak apa, tapi apa namanya, wafil kalami ramli mayak tadi husul thawabil jami. Tapi di dalam mazhab Syafi'i juga ada Imam Romli. Ini apa namanya, ininya Imam Ibnu Hajar, sezaman sama Imam Ibnu Hajar, terhasil juga jemaah untuk seluruh keluarga. Jadi kita ngambil pendapat Imam Romli lah. Jadi ada Imam Romli, ininya adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam Nihayatul Muhtaj. Nah, tadi saya katakan 1 ekor kambing ataupun 1 ekor sapi itu tadi boleh diniatkan kalau kambing untuk 1 orang atau 1 keluarga. Kalau sapi itu boleh diniatkan untuk 7 orang ataupun 7 keluarga. Dari mana wa yujzi'ul jaza'u minad dha'ni wahidin ma'ana wahid. Wa tujzi'ul baqaratu wa an sab'atin ay an sab'ati ashkhasin au sab'ati buyutin tadi. Jadi bisa diniatkan untuk 1 unta itu tuh, sapi itu tuh bisa 7 orang ataupun 7 keluarga. Nah, selanjutnya kita akan membahas usia minimal. Ini penting. Jadi ketika kita mau cari hewan kurban itu agak selektif, Pak. Agak kita bener-bener lah, nggak langsung beli tapi harus dilihat. Wa yujzi'u fihal jaza'u minad dha'ni. Kalau untuk masalah biri-biri apa domba itu wa yujzi'u memadai fiha di dalam apa namanya untuk berkurban al jaza'u minad dha'ni. Itu domba yang masuk jaza'ah itu apa? Genep 1 tahun wa huwa malahu sanatun wa ta'ana fitaniyah. Udah genep 1 tahun, masuk umur 2 tahun. Ini kalau domba. Terus kalau kambing yang biasa, mau itu etawa ataupun apa, wathaniyu minal ma'zi. Itu genep 2 tahun, masuk tahun ke-3. Wathaniyu minal ibili, untuk unta genep 2 tahun masuk tahun ke-3. Wathaniyu minal baqari, begitu juga untuk sapi itu dia udah genep 2 tahun masuk tahun ke-3. Ini dari segi tahun, Pak. Dari segi tahun ini adalah hewan-hewan tersebut sudah genap ke dalam tadi yang 1 tahun tuh cuman domba aja usia minimal. Adapun untuk sapi, unta, kambing itu dia genep 2 tahun, Pak. Dan apa namanya, kenapa pakai hitungan tahun seperti ini? Itu adalah apa namanya, usia tersebut adalah usia di mana hewan-hewan tersebut tadi udah bisa untuk kawin. Itu jadi bukan nyembelih anakan.
Dan nyembelih yang dewasa berarti dalam usia seperti itu dia udah bisa kalau dia udah bisa kawin. Gitu. Itu hikmahnya. Nah, terus gimana? Afdol kurban dengan yang betina atau dengan yang jantan? Kan ada pertanyaan kan? Ini di dalam Kifayatul Akhyar, wa'lam annahu la farqa fil ijza bainal untha wa dzakar idza wujida sinnu al mu'tabar. Ketahuilah bahwasanya tidak ada bedanya di dalam sahnya, di dalam memadainya berkurban itu sama ada dengan hewan betina ataupun hewan jantan ketika memang sudah didapati umur yang sesuai tadi. Naam, ya memang az-zakaru afdol ala rajih, mengikut pendapat yang kuat, yang jantan itu lebih afdol. Pendapat yang rajih menyatakan yang jantan itu dia memang lebih afdol. Li'annahu atyabul lahman, karena biasanya dagingnya itu lebih enak. Iya, Pak ya. Padat ya? Iya, jantan. Tapi ada juga yang menukilkan dalam mazhab Syafi'i, al-untha ahabbu minaz zakari. Yang betina itu lebih baik daripada yang jantan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah lah. Nggak ada masalah mau di jantan mau di betina, dua-duanya boleh. Nah, kalau mau dibahas dari segi min haitsu atyabiyatul lahmi, dari segi daging yang enak mana dagingnya? Hewan yang paling enak dagingnya kalau dari hewan ternak tadi, fadhanu afdalu minal mazi, kambing itu domba itu lebih baik daripada kambing yang biasa. Kenapa? Ya tadi litayyibi lahmihi an lahmil mazi. Tsummal jawamis afdalu minal arab litayyibi lahmiha an lahmil arabi. Nah, tadi kalau ini daging kerbau itu katanya lebih enak daripada daging sapi, Pak. Iya ya? Nah, iya. Kalau di Kudus memang makannya daging kerbau, Pak. Nggak makan daging sapi. Kudus. Jadi ada sate kerbau banyak. Jarang nyembelih kerbau biasanya. Dan tapi kalau binisbati li kasratil lahmi, kalau dari segi banyak dagingnya, ya tentu banyakkan daging unta, baru sapi, baru kambing. Nah, kemudian kalau dari segi pembahasan min haitsu kasratu iraqatid dam, dima, pembahasan menumpahkan darahnya, maka fasab usyahin afdalu minal badana wal baqarah, maka 7 ekor kambing itu lebih baik daripada unta, daripada sapi. Kenapa? Lima fihi min kasrati iraqatid dima min ma'atayyibil lahm. Jadi kalau dari segi menumpahkan darah, memang 7 ekor kambing lebih baik daripada 1 ekor sapi ataupun 1 ekor unta. Kenapa? Karena semakin banyak menumpahkan darah, dan juga dagingnya tadi memang lebih enak. Cuman kalau daging lebih enak mah ini orang Indonesia relatif. Ya bukan relatif sih sebenarnya, kita entah mudah parno, takut kolesterol, takut darah tinggi. Jadi kita milih, biasanya Pak, saya tuh nggak tahu di kompleks saya tuh biasanya pada milih mau dikasih daging kambing kan, sapi aja lah gitu. Mintanya sapi, nggak mau kambing. Entah dia mikirnya karena sedikit ataupun apa gitu kan, mereka nggak tahu ini.
Tapi enggak, dia bilangnya takut kolesterol sih. Takut kolesterol, takut darah tinggi gitu. Mereka lebih menganggap daging sapi itu lebih enak. Nah itu, jadi dan dari segi banyaknya daging juga ya tadi daging sapi lebih afdol. Maka ketika kita mau mengkomparasikannya, mana yang kita sembelih kira-kira, ya lihat keadaan. Oh lebih banyak orang yang membutuhkannya masih banyak. Habis itu orang juga milihnya daging sapi, monggo kita kurban dengan sapi. Selanjutnya, kalau dari segi warna, wa min haitsul alwan fal bayda afdal. Kalau dari segi warna, memang warna putih itu lebih afdal. Dari mana? Dari hadis Sayyidina Anas bin Malik kan, dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman nahri bikabsyaini amlahaini aqranaini. Nabi sallallahu alaihi, kata Sayyidina Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hari kurban itu beliau berkurban 2 ekor kambing yang warnanya putih. Nah, amlah ini memang ada beda. Ada amlah ini warnanya memang putih, murni putih, ataupun dia ada belang tapi yang dominan putih. Ini dari segi warna. Kemudian apa? Kemudian ya kuning, kemudian coklat, baru atau yang selanjutnya adalah black and white lah, campuran warnanya, baru kemudian hitam terakhir. Kenapa yang ngikutin Rasulullah? Ataupun alasannya kenapa ada urutan ini? Lihusnil manzor, enak ngelihatnya, ya kan? Lebih seneng lihat yang putih kan? Nah, atau ada yang bilang lagi karena rasanya memang beda. Tapi wallahu alam, karena Nabi itu pernah bersabda, ladamu afra ahabu ilallah min dami saudawain. Apa namanya, darah hewan yang warnanya tadi coklat itu lebih baik daripada yang warna hitam 2 kali lipat. Tapi Pak, ini dilihat lagi nanti dari segi, karena ada kesunahan apa? Ajma'u ala istihbab bisamini fil udhiyah. Semua ulama sepakat yang paling afdol yang paling gemuk. Yang gemuk itu yang afdol. Maka apa? Kalau nanti perbandingannya duitnya harganya sama, hitam tapi gemuk, putihnya kurus, maka pilih yang mana? Iyalah, walau sauda afdal min hazilatin walau bayda, maka fasaminatu walau sauda'a afdalu min hazilatin walau bayda'a. Maka hitam gemuk itu lebih baik daripada putih kurus. Jadi jangan nanti kita ribut masalah harus putih, ujungnya kurus, kan repot. Maka ini pertimbangannya seperti itu. Tapi wa majumi asifatain, wa majama asifatain, maka dia afdalu mimma fihi sifatun. Kalau dia punya 2 sifat tadi, gemuk putih sama hitam gemuk, yang pilih gemuk putih. Seperti itu, Pak. Benar kok? Oke. Sekarang masalah ada kriteria lagi juga. Tadi kriteria umur, ini kriteria pada fisik daripada hewan yang akan kita kurbankan, itu ada kriteria. Wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Makanya yang dibahas yang nggak boleh aja nih, selainnya boleh. Ada 4 keadaan atau 4 kategori yang dia tidak memadai dijadikan sebagai hewan kurban. Pertama apa? Pertama al-aura al-bayyin awaruha. Al-aura ini dari mana ini? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pernah bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis hewan ataupun 4 keadaan hewan yang dia tidak memadai untuk dijadikan hewan sembelihan. Pertama al-aura al-bayyinu awaruha, wal maridu al-bayyinu maraduha, al-arja bayyinu zul'uha, wal ajfa allati la tanqi. Kita bahas satu-satu.
Maka yang pertama adalah al-aura buta, nggak kelihatan lagi apa namanya pupilnya, matanya itu udah kayak katarak. Dan memang bayino arokuha, memang awaruha, memang jelas dia ini, kelihatan jelas dia ini buta, maka nggak bisa, nggak bisa. Oke, selanjutnya yang kedua adalah al-arja al-bayinu arajuha, pincang, yang memang kelihatan jelas pincangnya. Itu gimana? Kalau bisa kelihatan jelas pincangnya itu gimana? Kalau dia merumput dengan barang-barang kawanan dia, itu dia ketinggalan terus karena pincangnya. Itu pincangnya. Tapi kalau dia masih bisa jalan, bisa mengimbangin teman-temannya, tidak masalah. Itu, ini pincang. Jadi kalau dasar jalannya tidak masalah, tidak apa-apa. Dan ini juga Pak, ini perlu diwaspadai nih. Maka misalnya apa namanya kakinya patah ketika dibawa ke tempat penyembelihan, patah. Mau disembelih udah patah, nggak boleh. Minta garansi, makanya sama penjualnya itu minta garansi, pokoknya diantar sampai sini itu harus dalam keadaan. Saya nanti kadang nurunin, kalau naik mobil kan nuruninnya, atau kadang ini nggak bisa dibalikin, kalau yang jatuhinnya panitia ataupun jagal jatuhinnya sampai patah kakinya, ini juga nggak boleh. Ini hati-hati, makanya yang panitia ataupun yang jagal juga harus hati-hati di masalah bagaimana nanti kakinya ini supaya jangan patah. Yang ketiga ini al-maridatul bayyinu maraduha. Dia sakit yang memang kelihatan sakitnya. Maksudnya sakit di sini sakit apa? Sakit yang mempengaruhi kualitas daging, yang mempengaruhi kualitas daging, sehingga dagingnya berkurang ataupun dagingnya rusak. Ini dia tidak boleh Pak. Tahun kemarin tuh apa penyakit, ada penyakit ini, penyakit sapi itu pas kita mau kurban itu kuku ya. Itu penyakitnya apa? Mengaruh ke daging nggak? Apa ya Pak? Saya lupa tahun lalu. Nah itu mempengaruhi pada jadi dia kurus ataupun dagingnya jadi rusak. Dan yang selanjutnya adalah al-ajfa wa hiya allati dhahaba mukhuha. Dia itu apa namanya kayak ajfa itu maksudnya otaknya kayak nggak ada gitu, kayak bodoh gitu. Yang dia apa? Yang dia minal huzali, disebabkan saking kurusnya. Sapinya, kambingnya itu kurus banget sampai kelihatan kayak dikasih makan aja nggak mau. Oh itu kan nggak enak juga, kurus, sudah kurus seperti itu gitu kan, udahlah nggak, orang ngelihatnya juga nggak ini. Dan kemudian dibahas wa yujzi'u al-khosiyu, memadai, ini boleh Pak. Kalau misalnya ada hewan yang dikebiri, kambing dikebiri, sapi dikebiri, boleh nggak dipakai untuk kurban? Jawabannya boleh, boleh. Jadi memang Pak, sebenarnya permasalahannya adalah yang tidak boleh itu adalah ketika ada aib pada yang mempengaruhi daging. Aib yang mempengaruhi daging itu yang menyebabkan dia tidak memadai. Cuman apa namanya, kebiri itu apa? Kebiri itu kan proses dimana dia kalau secara bedah kan dipotong testisnya, telurnya, itu nggak daging.
Itu tidak masuk kategori daging, jadi boleh. Nah, juga memadai hewan yang tanduknya ini pecah ataupun patah. Boleh nggak? Boleh. Karena dia bukan daging, dia tulang. Malah yang nggak boleh apa? Maktu'atul uzun. Hewan yang terpotong telinganya baik seluruh ataupun sebagiannya. Kadang ada yang dilubangin telinganya untuk ngasih nomor, untuk ngasih tanda, ada yang dilubangin. Itu ndak bisa dipakai untuk kurban. Ya monggo kalau mau disembelih untuk dimakan boleh, tapi kurban nggak boleh. Ya selektif, walaupun cuma sedikit, nggak ngaruh-ngaruh amat. Tapi tadi karena ada yang berkurang di dagingnya, seperti itu cara ininya, cara berpikirnya. Ya kalau dimakan untuk biasa mah nggak ada masalah. Makanya ketika nyari memang harus lebih selektif. Dan juga nggak memadai maktu'atuz zanab, buntutnya kepotong dikit juga nggak memadai. Waktunya kapan? Ya tadi waktunya udah kita bahas. Waktunya adalah min waktu sholatil id, dari waktu sholat id. Ya dukul waktu idza tola'atis syamsu yauman idin nahli wa madha qadru raq'ataini wa khutbataini khafifataini. Dia masuk waktu daripada terbit matahari dan sudah berlalu waktu sekedar sholat 2 rakaat dan juga khutbah yang ringkas. Nah ini ada sunnah juga, nanti sholat dan khutbahnya kalau hari Idul Adha ringkas Pak. Kenapa? Karena mau buru-buru motong biar bisa didistribusikan hari itu juga gitu. Nah selanjutnya akhirnya sampai kapan tadi? Sampai sebelum sampai tenggelam matahari, bahkan sampai tenggelam matahari di hari tasyrik. Nah selanjutnya wa yustahabbu inda zabhi khamsatu asya, disunahkan ketika menyembelih itu ada 5 perkara Pak. Bahkan sebenarnya ada banyak. Contohnya apa? Contohnya nanti kita tahdidus syafara, kita tajamkan mata pisaunya, tapi sunahnya apa? Fi ghairi muqabalatiha, tidak di hadapan hewan yang mau disembelih. Ditajemin, tapi najeminnya jangan kelihatan sama hewannya, shock dia Pak. Dia juga punya insting lah hewan itu. Jangan kita kira dia nggak ada pikiran mau disembelih. Dia tahu, maka sunahnya jangan di depan dia. Sama nyembelihnya, kalau 2 ekor 3 ekor banyak, jangan nyembelih. Ini sunnah, jangan nyembelih temen dia itu di hadapan dia. Itu benar stres duluan Pak. Itu kita nggak ihsan. Kita itu di dalam di dalam penyembelihan itu kita tuh harus ihsan Pak. Sama hewan tuh, makanya kenapa caranya kita menyembelih? Kan di dalam surat Al-Maidah itu apa? Ayat 3 itu hurimat alaikum al-maitatu walahmul khinzir wama uhilla bihi wama uhilla li ghairi bihi apa? Ayat 3. Ini mutasyabih sih. Wama uhilla bihi li ghairillah. Kan benar kan mutasyabih ini Al-Baqarah. Wa ma uhilla bihi li ghairillah. Surat Al-Maidah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Nah, ini haram memakan bangkai, memakan darah, memakan daging babi, memakan hewan sembelihan yang disembelih selain untuk Allah, wal munkhaniqah, hewan yang mati dicekik, wal mauquzah, hewan yang mati digebukin, wal mutaradiyah, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Itu haram Pak. Itu statusnya hewan-hewan tadi itu bangkai. Maka nggak elok. Tapi kan ada sebagian negara itu makan Cina lah biasanya kayak gitu, Cina yang negara-negara kayak gitu tuh
Anjing dimasukin karung, dipukulin baru dimakan tuh. Ya kalau kita Pak, kalau hewan darat itu caranya biar dia halal adalah dengan disembelih. Hewannya syaratnya hewannya bisa dimakan, dan cara untuk biar bisa dimakan adalah dengan cara disembelih. Kenapa ya? Kita bersih, kita keluarkan darahnya dan kita ihsan. Matinya cepat Pak. Disembelih itu matinya lebih cepat lah. Daripada digebukin tadi, daripada dicekik, daripada dijorokin dari atas ke bawah. Nah, maka ya cara sembelih itulah cara yang paling baik, cepat matinya. Makanya juga sunnah untuk makin mempercepatnya adalah dengan ditajamkan mata pisaunya. Dan tadi ketika itu tuh ya kita agak kuatkan sekali, seret gitu, putus. Nanti juga Pak, ini juga penting untuk jaga untuk yang nyembelih, bahwasanya di dalam penyembelihan itu harus ada 2 yang putus. Tapi kalau mau sempurna 4 putus. Apa aja? Pertama adalah hulkum, saluran pernapasan, putus. Yang kedua adalah mari, eksofagus, saluran makan dan minumnya. Yang ketiga dan keempat ini hukumnya sunnah sempurna adalah putus juga pembuluh darahnya yang ada di belakang daripada pernapasan, saluran pernapasan dan juga saluran makanan minumannya. Saluran makanan, minuman dan pernapasan ini wajib putus. Harus putus Pak. Dua-duanya. Ini yang pendapat yang paling kuat, harus dua-duanya. Walaupun nanti ada yang mengatakan boleh salah satu daripada keduanya yang putus. Kenapa ya? Karena hewan kalau memang udah salah satunya putus, ya emang udah mati lah. Ini kan sebab matinya. Coba kalau saluran pernapasannya putus, gimana suplai ini ke paru-paru dia, oksigennya. Coba kalau makanannya ini juga putus, ya juga dia nggak bisa makan. Maka tapi itu pendapat yang lemah. Tapi itu kadang kita, makanya nanti Pak, dan ini hati-hati kalau belum putus, ini dia nanti kita bisa ketika dia udah, tapi dia udah cengap-cengap kayak mau mati, maka statusnya nanti bangkai. Jadi ini perlu dibedakan juga hewan Pak, ini juga pelajaran sedikit. Hewan itu dia nanti dalam keadaan tertentu, dia itu nanti ada hayatul mustaqirrah, ada harakatul madhbuh. Ya gampang contohnya ini yang disembelih tadi agak susah bayanginnya. Tapi kalau kita bayangin hewan yang ketabrak, misalnya kambing ketabrak mobil. Ya bayangin aja ketabrak mobil. Tapi dia bisa 2 keadaan. Harakatul madhbuh itu ya dia masih gerak, tapi itu gerak dalam keadaan sakaratul maut. Itu mau disembelih juga hukumnya bangkai. Nah, nanti ada keadaan namanya hayatul mustaqirrah, masih ada nyawanya. Masih ada nyawanya itu kita bisa yakin, bisa confirm tuh gimana? Dengan sekira-kira kita lihat dia ini, kita yakin dia masih hidup barang sehari ataupun 2 hari. Maka itu kalau disembelih masih bisa. Masih halal dagingnya. Mau itu ayam juga nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tadi yakin, jangan bismillah lah masih bisa hidup, bukan. Yakin kalau dia masih bisa hidup barang sehari 2 hari. Atau gampangnya ketika ditaruh pisau tuh matanya masih gerak lah, buntutnya masih gerak lah. Nah kalau udah masih gerak, udah kayak mau mati gitu, nggak akan tahan lama lah. Paling sejam 2 jam doang, itu nggak bisa disembelih lagi. Sama nanti dalam kurban seperti itu. Makanya jangan yang takutan yang nyembelih, harus yang kuat mentalnya. Ya kalau saya jujur, saya juga ngeliat darah takut, lemes saya. Makanya yang harus kuat. Pernah sekali nyembelih lemes saya. Cuma diselesainya tangan saya dipegang langsung, lemes. Jadi itu memang harus yang kuat mentalnya. Seperti itu. Nah selanjutnya
Sunnah yang selanjutnya adalah diikat, Pak. Diikat. Dan juga sunnah selanjutnya adalah dia itu ini yang kalau bisa. Kalau bisa itu dia diletakkan di atas lambung kiri dia, diikat ketiga kakinya kecuali kaki kanannya itu tuh dilepas satu. 3 diikat. Biar nggak ketendang. Ya kan? Diikat, kalau bisa 3 diikat, 1 dibiarkan. Nah, itu penting, Pak. Kadang diikat itu penting, kenapa? Kalau udah selesai itu dia masih bangun, diseruduk kita. Kan repot. Makanya ini penting, diikat kakinya. Ya boleh lah. 4-4-nya oke. Satunya rendang juga. Oke, makanya itu, Pak. Apa namanya? Jadi kalau mau abdulnya nanti juga menghadap kiblat. Maka kalau dia di atas lambung kiri berarti kepalanya di sana. Arahnya kan kepalanya di sini. Di atas lambung kiri dia. Tapi itu ya kalau bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak usah dipaksain. Narik gotongnya berat juga. Ya udah dijatuh ya, posisi jatuhnya ini udah itu kalau bisa aja lah. Nah, kemudian sunnah juga membaca basmalah. Nah, ini yang beda. Mazhab Syafi'i mengatakan hukum membaca basmalah hukumnya sunnah. Walaupun mazhab lainnya bilang wajib. Wa inna ghairina wajibatun. Selain kami itu mengatakan wajib. Dalilnya dari mana? Dari firman Allah, wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi, dan janganlah kalian makan daripada makanan yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya. Ini istidlal yang mewajibkan. Tapi mazhab Syafi'i bisa punya jawaban. Jawabannya apa? Mimma lam yuzkarismullahi alaihi itu apa? Itu adalah nanti dilanjutannya kan adalah wa innahu lafiskun. Itu disembelihnya kan adalah untuk berhala-berhala ataupun untuk apa namanya selain Allah. Ada yang hilang atau ada bencana, sembelih dulu buat penunggu ini gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh dimakan. Maksudnya disembelih untuk selain Allah. Adapun disembelih untuk Allah, tidak baca basmalah pun dalam mazhab Syafi'i tidak apa-apa. Kenapa? Karena pernah kejadian juga tadi asbabun nuzul ayat itu tadi orang-orang orang-orang jahiliyah itu nyembelih untuk berhala mereka. Kemudian mereka makan. Maka ketika tahu kita tidak boleh makan makanan hewan yang disembelih untuk Tuhan-Tuhan mereka, itu tidak boleh. Nah, dan juga ada dalil juga, Pak. Sahabat pernah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna qauman minal a'rab ya'tuna bil lahmi. Ya Rasulullah, ya'tuna bil lahmi. Sesungguhnya ada yang orang bangsa Arab itu ada yang ngasih kami daging. Ya mungkin ini agamanya Kristen lah, orang Arabnya kan, Arab itu Kristen, nyaman dulu Kristen. Manadri adzaka rasmallahi alaihi amla. Kami nggak tahu dia baca bismillah apa enggak. Boleh nggak kami makan? Jawaban Rasulullah, samullaha wa kulu. Ya udah kamu baca bismillah, habis itu kamu makan aja. Artinya kan nyembelihnya nggak baca bismillah tapi kata Rasulullah boleh dimakan. Ini istidlal mazhab Syafi'i yang menyatakan basmalah itu hukumnya sunnah, tapi hurujan minal khilafi sunnah, keluar daripada khilaf itu sunnah, makanya hukumnya sunnah. Tapi mazhab Syafi'i bilang nggak wajib. Tapi buatlah, Pak, baca bismillah biar sesuai dengan semuanya. Sunnah bacanya. Dan yang kedua apa? Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca sholawat. Dia mau sholawatnya pendek, kalau mau sholli wasallim ala Muhammad, kalau mau sholli atau mau sholawat Ibrahimiyat yang ketika kita sholat boleh. Yang ketiga istiqbalul kiblah, ngadep kiblat. Yang ngadep kiblat ya hewannya tadi diarahkan ke kiblat. Wa takbir. Nah, baca takbir ini sunnah.
Ya Bismillah ya Allahu Akbar itu minimalnya. Tapi mau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Habis itu selesainya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh semua. Sunnah takbir, Pak. Dan ibu-ibunya juga sunnah hadir. Yang kurban itu walaupun perempuan sunnah hadir. Nah, Nabi itu pernah ngasih tahu Sayyidatina Fatimah, kumi washhadi biudhiyatiki. Apa namanya, bangun saksikan hewan sembelihan kamu disembelih. Itu kenapa? Karena tadi darahnya itu tuh ketika darahnya jatuh itu tuh apa? Diampuni dosa-dosanya. Oke. Selanjutnya yang selanjutnya adalah doa bil qabul, doa supaya diterima. Doanya gampang, Pak. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni. Udah. Allahumma wahai Allah, hadza ini, hewan ini ya Allah, minka, daripadamu. Ini kan nikmatmu ya Allah. Wa ilaika, dan aku gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Fataqabbal, maka terimalah minni, daripadaku ya Allah. Itu doanya. Kan gampang. Ya mau yang panjang-panjang boleh lah. Mau doa bisa haji, bisa apa ya boleh. Selanjutnya masalah pendistribusian daging. Wala yakulul mudhahi syai'an minal udhiyatil manzurah. Orang yang berkurban, dia kalau dia niatnya nazar, saya nazar mau kurban maka kurbannya wajib, dia nggak boleh makan sedikit pun daripada hewan yang dia sembelih kalau dia nazar. Adapun kalau dia tatawu, kalau dia sunnah, maka apa? Dia boleh makan. Kalau tadi kalau dia nazar, semuanya wajib untuk disedekahkan. Tapi kalau dia mutatawwi, wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi biha thulutsan alal jadid. Wa amma thulutsani faqila yatasaddaqu bihima wa raja'ahu Nawawiyu fi syarh at-tanbih wa qila yuhdi thulutsan lil muslimina al-aghniya. Nah, kalau dia sunnah, maka ini yang kurban ini afdolnya, ngomongin bolehnya ya afdol, walaupun nanti lebih afdolnya lagi ada. Yang dia bisa lakukan apa? Dia makan, dia boleh gunakan sepertiga daripada dagingnya. Ini dalilnya tadi. Kitab katakan apa? Sepertiga boleh digunakan untuk orang yang berkurban, boleh diambil bagian sepertiganya. Sisa 2/3. 2/3 itu gimana? Nah, di sini tapi sebenarnya yang lebih rojih ini di sini di Fathul Qoribnya dijelaskan 2/3 itu disedekahkan semua. Tapi enggak, 2/3 itu bisa 1/3 untuk orang miskin, 1/3 untuk hadiah orang-orang muslim yang kaya. Dan apa namanya, 1/3 tadi yang untuk orang miskin itu dalam keadaan mentah. Bagusnya pendistribusian daging kurban itu dalam keadaan mentah. Beda sama akikah. Akikah kan dimasak. Tapi kalau kurban itu dalam keadaan dagingnya mentah. Supaya apa? Supaya yang miskin ini dia bisa tasarrufkan, bisa gunakan untuk alokasikan untuk apa yang dia butuh. Kadang yang dia butuh duit, dia bisa jual lagi. Boleh nggak dia jual? Boleh. Yang nggak boleh jual itu adalah yang berkurban. Yang nggak boleh jual itu adalah yang berkurban. Maka wala yabi'u
mana tadi? Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudhi bai'u syai'in minal udhiyati. Dan tidak boleh menjual, maksudnya haram untuk orang yang berkurban ini menjual daging kurbannya ataupun bulunya ataupun kulitnya, semuanya lah. Dan juga wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lijazzar, hukumnya juga haram untuk itu dijadikan upah untuk penjagalnya, nggak boleh juga. Nah ini dari segi ininya. Tapi apa tujuan dari, karena memang tujuan daripada kurban itu adalah kebermanfaatan, ya kan? Maka nggak bermanfaat lah kalau kita jual, nggak jadi memberikan manfaat kalau kita jual. Maka kalau dijadikan upah kepada tukang jagal juga nggak bisa. Tapi dia bisa baliyat tasaddaqu bihil mudhi. Dia boleh sedekahkan. Yang dia boleh adalah mensedekahkan kulit tersebut. Jadi kalau dia ada kulitnya itu nggak boleh dijual, boleh disedekahkan. Au yatakhidhu minhu ma yantafi'u bihi, atau dia gunakan, dia jadikan sesuatu yang bermanfaat, dia buat dompet, dia buat sepatu ataupun apa. Dan dia nggak boleh sewakan. Kalau dia udah buat kayak gitu nggak boleh sewakan. Tapi kalau orang minjem boleh. Ya semuanya lah. Tapi ada pendapat mazhab Hanafi wa inda Abi Hanifah, di sisi Imam Abu Hanifah, annahu yajuzu bai'uhu wa yatasaddaq bitamanihi wa yashtariya bi ainihi ma yantafi'u bihi fil bait. Dan wa yatasaddaq, dan dia dia boleh jual kulit tadi, dan juga dia boleh bersedekah dengan upah dengan duit dari penjualan kulit tadi. Makanya dia boleh beli sesuatu yang bermanfaat tadi. Nah, itu sisi ini. Tapi juga ada pendapat daripada ini pendapat, tapi hikayat wa an sahibit takrib hikayat qaulin gharib. Ini takribnya Imam Syafi'i kayaknya. Anahu yajuzu bai'ul jildi wa yasrifu thamanahu masrafal udhiyah. Nah ini pendapat yang gharib, tapi boleh jual kulit kemudian digunakan bayaran kulit tadi untuk keperluan kurban. Tapi ini pendapatnya yang gharib, di dalam gharib itu yang jarang, yang aneh di dalam mazhab Syafi'i. Tapi intinya ini kan masalah, kadang kulit dikasih juga orang fakir, orang miskin yang nggak bisa memanfaatkan, dibalikin lagi, maka gimana? Ya tadilah kita mau ngikut mazhab Hanafi, monggo. Biasanya kulit kita diapain? Dibagi, habis itu diapain mau orang yang dapat? Nah ya udah, mending nggak apa-apa lah Pak, kalau mau ngikut mazhab Hanafi, monggo. Tapi duitnya disedekahkan tadi. Atau gini Pak, sebenarnya kulitnya udah kita kasih ke fakir miskin. Mungkin ada yang benar-benar fakir nih, kita pengen lebih ngasih lagi duit. Kita kasih, ini kamu berapa orang misalnya, kulit berapa sih harganya? Nggak ada jagalnya kita. Jadi misalnya Pak, nanti itu tuh bisa laku sekitar 400-500 ribu. Bapak pilihlah berapa orang miskin. Ini kalau mau selamat dari segi madhab, semua madhab selamat. Bapak pilih berapa orang miskin. Misalnya mau ngasih biar agak banyak, 5 aja lah, yang kelihatan perlu dapat juga bantuan duit. Maka Bapak kasih ini kulitnya untuk kamu. Habis itu mau saya bantu jualkan. Daripada dibagi gitu juga ujungnya busuk juga. Kulit itu kan harus dihilangkan lemaknya, harus diapakan, bakar dulu. Maka seperti itu aja. Karena biasanya ada pengepul kulit itu dihargai mahal. Kalau di sana di Mas itu Pak, memang di
Iya, tadi kan ini Hanafi, tapi kalau mau semuanya ini tadi orangnya udah ditentuin siapa, terus ditawarin, ini saya jualin, nanti duitnya langsung buat kamu. Kan kita nggak jual, bukan kita yang jual, tapi yang punya kulit tadi, seperti itu. Wallahu a'lam. Oh, kalau ada yang mau didiskusikan. Repot sapi kalau cuma 7 habis itu minta 4-nya minta paha semua. Tapi memang Pak, memang itu fleksibel Pak. Ya kalau memang dia pengen yang ini ya kasih yang bagus nggak apa-apa, panitia ngasih yang kurban itu yang bagus nggak apa-apa. Bahkan tadi ini kan pendapatnya yang afdol kayak gini. Ya lebih afdol lagi itu yang punya itu cuma makan barang sesuap 2 suap lah ya, makan sedikit aja habis itu yang lainnya sedekahkan. Tapi boleh dia makan hampir semua, tapi syarat ada yang disedekahkan aja, itu juga masuk kategori boleh. Tapi kan hilang maknanya kurban tadi, kebermanfaatan tadi. Tapi kalau dia mau kayak gitu juga, dia ambil semua bagiannya, yang dibagi itu cuma 1 kresek 1 kilo aja, boleh nggak? Boleh. Misalnya nih, apa namanya, satu orang sebenarnya kalau beratnya misalnya 100, yang 70 kilo lah gampangnya lah, dia dapat 10 kilo mau saya ambil semua, yang disedekahkan 1 kilo, dia makan 9 kilo, boleh nggak? Boleh, cuman kan keselin. Panitia kan kesel lihatnya, oh ini emang daripada digunjing masyarakat kan. Ya, kayak gitu. Tapi ya tadi afdolnya dia makan sedikit. Kalau mau nyontoh Nabi Pak, Nabi itu kalau hewan kurban itu yang Nabi makan adalah hatinya. Kalau mau ngikutin sunnah, mau nyontoh Nabi, yang dimakan Nabi itu adalah hatinya. Dan kita yang kurban sunnah itu sunnah untuk makan. Apa? Tabarruk, ambil keberkahan daripada daging tersebut. Seperti itu. Oke, yang pertama, ini Tina mau kurban, misalnya, boleh nggak? Ya udah, diterima, diusulin ke dia, ini kasih ke 1 orang, kasih ke 7 orang, pilih 7 orang karyawannya, gitu kan? Siapa karyawannya mau dikurbanin ataupun mau pihak masjid yang dikurbanin, seperti itu diusulkan. Ya lumayan Pak, nambah-nambah bantu orang. Jadi bukan masalahnya nggak boleh kurban, dia mau buat baik kok ya diterima lah. Even dia mau bantu musola kita tadi, mau bangun musola kita, ngasih semen apa, boleh. Tapi memang nggak sampai pahalanya, ya terima aja lah. Kalau dia masih kafir nggak sampai pahalanya, karena syaratnya Islam. Tapi dia mau buat baik ya diterima.
Tadi usulnya adalah kita usulkan lagi di follow up-nya adalah ini pilih nama karyawannya ataupun apanya. Nah, yang kedua, kita boleh dapat hibah. Mereka itu orang muslim boleh mendapat hibah dari orang non muslim boleh. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah kulit. Nah, kalau operasional jangan, Pak. Operasional itu jadi kelihatan upah. Kita kan untuk kebutuhan kita operasional. Operasional kan kebutuhan pengkurban. Iya kan? Berarti kita jual. Kalau misalnya tidak kelebihan, kan itu tabungan enggak ya? Kita butuh dana 42 nih. Iya. Nah, yang menyembelih sapi hanya 40, 2. Yang 2 juta ini Boleh. Boleh, itu boleh untuk operasional. Yang nggak boleh kulitnya tadi kan pertanyaannya, kulitnya boleh nggak dijual untuk operasional? Jangan kalau operasional. Karena itu kembalinya malah untuk kita, untuk mengkurban manfaatnya. Yang dibolehkan yang ini mazhab Hanafi tadi dibolehkan untuk ini. Walaupun ada kaul yang gharib boleh. Cuman kan masa sayang lah Pak. Tinggal nambah paling 100.000. Ya kan? Kita milih yang tadi lah, karena amaran Nabi yang tak boleh jual tadi. Maka lebih baik kita ya tadi nambah itu, maka nggak kita katakan boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i tadi pendapatnya adalah nggak boleh jual, gitu. Nah itu seperti itu dia memang harus jangan kalau mau amannya lah mending kita nambah lagi 100.000 pengorbanan kita kurban, tambah lagi pengorbanan kita biar ini tidak jadi perselisihan gitu. Dan yang ketiga ini keluarga, kalau orang-orang rame itu gimana? Nah itu lebih baik saya kasih saran tadi, mending arisan tadi tahun ini fulan, tahun depannya fulan, tahun depannya fulan. Seperti itu. Jadi arisannya ditentukan orangnya siapa. Tahun depan kan kalau masih ada lagi, ya itu seperti itu Pak. Jadi memang kalau Nabi umum, kalau pemimpin boleh umum, boleh kurban untuk rakyat dia. Nabi kan kurban untuk umatnya. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i ya. Nah kita tidak mengingat kefleksibelan di mazhab lain. Yang saya jelaskan di dalam mazhab Syafi'i. Nah, kadang sekarang malah kadang ada yang pendapatnya lebih keras ya Pak ya. Panitia tidak boleh ngambil bagian lebih daripada pengkurban. Ya panitia ini untungannya nanti jadi seperti penjagal juga posisi panitia. Tapi panitia kebanyakan di sini panitianya kebanyakan orang yang kurban nggak? Nah iya, ini nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kalau udah banyak yang kurban kan sepakatan, karena daging itu kan sebenarnya tadi tasarufnya adalah milik pengkurban. Dia menyerahkan bagaimana kan tadi pengkurban. Tapi kadang ini jadi permasalahan, ini dibahas di mana-mana lagi viral nih. Sekarang masalah-masalah kayak gini, boleh enggak panitia masak daging tersebut untuk makan-makan? Ada yang keras nggak boleh. Tapi sebenarnya kalau masalah ini dagingnya ini kan dari panitia itu sebagiannya adalah pengkurban. Sebagian besarnya pengkurban baru ada orang luar gitu kan. Maka ketika pengkurban Yuda ini untuk makan-makan diambil dari bagian dia ataupun ya tadi sebenarnya kan dia gak mesti sepertiga juga. Dan kemudian juga panitia yang pengkurban ini dia makanya memang bagus ya Pak. Pengkurban ini dia jadikan panitia, kemudian ada rapat, kemudian segala sesuatu tentang pembagian itu diinikan. Jadi misalnya nih, orang yang bahas ini dibahas banyak ustadz-ustadz yang memang dia katakan panitia tidak boleh dapat bagian lebih daripada
orang yang menerima miskin yang bukan panitia. Alasannya kenapa? Ini nanti jadi kayak upah. Nah tapi kan sebenarnya kan ini masalah niat. Niatnya juga, niatnya panitia itu kan ta'awun sih, membantu kan, gitu. Kalau saya lebih kepada ya tergantung niatnya. Makanya nanti yang pengkurban diajak musyawarah niatnya untuk sedekah, dan sama sekali ini bukan untuk upah. Ya kan kita bisa, ataupun untuk hadiah kalau dia kaya, kita kan boleh memberikan kepada ini berapa kan nggak mesti harus sama. Walaupun nanti ada yang sebagian ulama tadi katakan ini kelihatan bentuknya upah banyak. Tapi kalau saya lebih milih ke situ sih. Apa namanya, tergantung nih niat. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Di kitab dibahas. Kalau nggak di Kifayatul Akhir tadi di Bajuri, saya masih ingat, tapi lupa di mana. Jadi ini cuman diperbolehkan ketika keadaannya nggak ada yang mau dibagi. Kalau masih ramai orang yang membutuhkan, mau kita simpan kayak gitu, nggak usah Pak. Bahkan ada pembahasan nih, bagaimana hukumnya kalau apa namanya nggak ada yang nerima, belum ada yang nerima. Maka alternatifnya kan dua, dia jual dagingnya kemudian nanti uangnya disedekahkan, atau dia fragmentasikan, dia keringkan dagingnya tadi, diasinkan dagingnya tadi, ataupun tadi dikornetkan tadi. Maka mana yang lebih dipilih? Ntar saya cari. Ini dibahas kok, saya baca, tapi lupa, Masya Allah. Dijadiin kodit, saya ingat itu ada. Yang lebih kuat wal aqrabu al awal. Jadi tadi Pak, pertanyaannya ini nggak ada orangnya belum ada, entah gimana, orangnya kaya semua lah. Bayangin di tempat kaya semua, Dubai lah, gimana mau sedekah? Nggak ada orang miskinnya.
Tak banyak. Ini mau gimana? Mau dia jual dagingnya, dia jual, kemudian duitnya nanti kalau ada orang miskin dikasih, atau tadi terpaksa harus diasamkan, kan fragmentasi lah. Kayak dulu belum ada kulkas. Ya dulu belum ada kulkas Pak, bayanginnya dulu belum ada kulkas, kan ada freezer bisa. Kalau dulu belum ada, itu caranya gimana? Dagingnya diasamkan, difragmentasikan, itu lebih tahan lama, dikeringkan, bisa dijemur, daging kering gitu Pak. Mana yang lebih afdol? Maka dua-duanya ada ulama apa yang megang yang pertama, ya dijual nanti duitnya buat ini, ada yang megang kedua. Kenapa dijual daripada ini? Karena tadi dagingnya biar nggak rusak. Yang pertama biar dagingnya nggak rusak. Yang kedua ya nanti apa namanya dia selamat daripada jual gitu kan. Nah itu. Tapi memang banyak yang megang yang pertama. Kenapa? Walaupun ini ya tadi lid darurat, karena keadaan darurat, nggak ada yang bisa ini. Tapi sekarang bisa ada freezer, bisa dihitungkan mana yang lebih afdol. Ya, tapi Pak, ini nggak ketasawur di Indonesia lah. Masalah ini nggak ketasawur nggak terbayang di Indonesia. Indonesia ini masih butuh. Jangan pula kita nanti kalau saya bilang bagus dijadiin konet, nanti ada yang jadiin konet juga. Padahal kita masih banyak yang butuh. Gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Oke, insya Allah closing ya. Jawab, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah pengetahuan kita, literasi kita, dan bisa kita amalkan. Dan semoga kurban kita Allah terima dengan ganjaran ini, kebebasan daripada neraka. Habis itu kita diampuni dosa-dosa kita, dan juga apa namanya diterimalah kurban kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tadi agar agama ini semuanya bisa merasa berkontribusi, yang belum mampu berkurban jadi panitia kurban dan mengharapkan ganjaran, ataupun ikut pendapat yang kemarin waktu itu saya bahas, ada pendapat Abdullah bin Abbas kurban pakai ayam. Ya nggak apa-apa, itu lebih baik. Oke, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.